Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian di rumah? Insya Allah selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Uli di mata pembelajaran Al-Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya di bab yang kedua. Namun sebelum kita memulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indahnya menyayangi teman. Bagaimana sih kalau kita terhadap teman kita menganggapnya sebagai saudara kita? Karena teman-teman kita adalah orang-orang yang harus kita sayangi. Namun sebelum melanjutkan pembelajaran, yuk kita senam tepuk sehat dulu ya. Silahkan dilihat videonya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hooray! Kalau kau suka hati, sorak hore. Hooray! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Alhamdulillah sudah ikut tepukannya semuanya. Oh iya, coba bayangkan bagaimana kalau kalian melakukan tepuk-tepuk itu bersama teman-teman kalian. Pasti seru ya ketika di kelas bersama-sama. Pasti seru sekali. Oke anakku yang solih dan solihah, kali ini pembahasan kita tentang indahnya menyayangi teman. Yuk disimak materinya baik-baik ya. Coba kalian baca materinya. Pada suatu hari, Galip murid kelas 3 SD terserang penyakit demam berdarah. Hampir 3 pekan tidak masuk sekolah karena dirawat di rumah sakit, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal, padahal ujian kenaikan kelas tinggal sebentar lagi. Alhamdulillah, Galip mempunyai teman-teman yang baik. Anas, Ilyas, dan Hasan rajin menyalin semua pelajaran yang tidak diikuti Galip dan mencatat setiap penjelasan guru lalu dibawanya ke rumah Galip. Tidak hanya itu, ketika Galip sembuh dari sakitnya, mereka belajar di rumah Galip. Mereka bertiga tidak ingin prestasi Galip menurun. Saat ujian tiba, Galip dan teman-temannya sudah siap menghadapinya. Akhirnya mereka pun mendapatkan nilai yang bagus dan naik kelas. Alhamdulillah, kita berhasil. Demikianlah seharusnya dalam pertemanan. Bila ada satu teman yang sedang mengalami kesulitan, maka teman-teman yang lain hendaknya segera membantunya. Masya Allah, dari kisah ini pernahkah kalian melakukannya? Pernahkah kalian membantu teman kalian yang sedang kesusahan? Atau pernahkah kalian membantu teman kalian yang sedang tertinggal pelajaran? Nah, anak solih dan solihah, kalian perlu ingat ya bahwa perumpamaan kaum muslimin seperti satu badan. Jika salah satu anggota badan sakit, maka anggota badan yang lain akan ikut merasakan sakitnya. Maksudnya adalah, misalnya nih ketika kalian dengan teman kalian satu kelas, ketika ada satu teman kalian yang sakit, maka kalian juga harus memperhatikannya, harus menjenguknya, harus menanyakan kabarnya. Karena apa? Karena itu sama seperti halnya diri kita juga yang
sakit, karena teman kita adalah salah satu dari anggota badan kita yang perlu kita jaga kesehatannya. Oleh karena itu, yang kedua, doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus senantiasa mendoakan teman kita ya. Nah, anakku yang solih dan solihah, ada beberapa manfaat sifat kasih sayang. Manfaat ini akan kita dapatkan jikalau kita senantiasa menyayangi orang-orang di sekitar kita, termasuk teman kita. Yang pertama adalah disayang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara-saudara kita. Yang kedua, hidup tenang dan damai. Kita tidak akan memiliki musuh. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan persatuan. Yang keempat, meringankan penderitaan dan kesulitan orang lain. Masya Allah, banyak sekali ya manfaatnya jikalau kita saling menyayangi sesama saudara muslim lainnya. Diingat ya, karena saudara muslim kita adalah salah satu anggota sebagaimana anggota tubuh kita yang harus kita jaga, baik itu kesehatannya, baik itu kesejahteraannya, dan kita harus menyayanginya. Nah, anakku yang solih dan solihah, coba kalian perhatikan di halaman 25. Di situ ada beberapa latihan. Yang pertama, ceritakanlah kasih sayang yang terdapat dalam gambar berikut. Kalian melihat di situ ada gambar seorang ibu beserta dengan anaknya. Silahkan coba kalian tuliskan kasih sayang apa yang menurut kalian terdapat pada gambar tersebut. Lalu yang kedua, di halaman 26, di situ ada bentuk latihan juga tentang akibat beberapa perbuatan. Coba kalian perhatikan, di situ ada dua anak yang berkelahi. Apa akibat dari perbuatan tersebut? Alhamdulillah, materi Al-Islam untuk pertemuan kedua di bab yang kedua ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasan dari Ustadzah ya. Kalian perlu ingat bahwa kita harus senantiasa saling menyayangi dan saling tolong menolong untuk sesama saudara muslim kita. Karena saudara muslim kita itu bagaikan anggota tubuh kita yang perlu kita rawat dan perlu kita jaga dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, Ustazah senantiasa berpesan selalu jaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih anakku yang solih dan solihah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ustazah. Jangan lupa untuk senantiasa sholat istiqomah 5 waktu serta mengerjakan tugas tepat waktu ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.